Mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya percaya dimanapun saudara berada, kasih anugerah Tuhan senantiasa bersama kita semua. Pernahkah saudara mendengar pernyataan nama baik itu perlu dijaga sampai mati? Ternyata firman Tuhan juga mendukung hal tersebut. Amsal 22 ayat 1 menuliskan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai The True, personal branding. Apa yang ada di pikiran kita ketika mendengar nama Daniel? Gua singa, seorang yang tidak kompromi terhadap dosa. Bagaimana dengan Daud? Orang mengingat Daud sebagai Raja Israel, seorang yang dekat dengan Tuhan, atau dosanya terhadap Batsheba. Ketika kita dapat mengingat suatu perbuatan atau sikap seseorang, bisa diartikan bahwa orang tersebut sudah memiliki personal branding. Personal branding adalah proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap citra yang ditampilkan seseorang secara konsisten dan terus-menerus, meliputi kepribadian, kemampuan, dan nilai dirinya. Misalnya ada seorang pendeta yang dikenal oleh masyarakat sebagai pendeta yang banyak melayani keluarga. Maka orang yang sedang bermasalah dalam keluarganya tidak ragu untuk datang minta dilayani oleh pendeta tersebut. Ada orang yang dikenal dermawan karena suka memberikan bantuan. Bahkan ada juga orang yang terkenal pelit karena memang pelit. Statement-statement itu menunjukkan personal branding yang dimiliki orang-orang tersebut di tengah masyarakat. Seorang marketing consultant, John Jantsch, mengatakan bahwa personal branding adalah seni untuk dikenal, disukai, dan dapat dipercaya. Apakah orang percaya perlu memiliki personal branding? Tentu saja. Ketika seseorang dikenal sebagai orang yang baik dan dapat dipercaya, maka orang lain akan mudah memberikan kepercayaan dalam berbagai hal. Contohnya dalam bisnis. Personal branding yang baik akan membantu kita dalam menjalani kehidupan yang pada hakikatnya selalu terkoneksi dengan orang lain. Jadi, bagaimana kita membangun personal branding? Alkitab menuliskan tentang Daniel, seorang pemuda Yehuda yang dibuang ke negeri Babel. Dengan personal branding yang dibangunnya, Daniel diangkat menjadi wakil raja di suatu negeri asing. Bahkan, Daniel memiliki jabatan itu dalam pemerintahan 3 orang raja yang berbeda. Daniel bisa memiliki personal branding yang sangat kuat karena beberapa alasan berikut.
1. Daniel menjaga kekudusan. Di Babel, Daniel dan teman-temannya diberi makanan dan minuman dari santapan raja. Namun, Daniel menolaknya karena itu dapat membuat mereka cemar. Daniel berketetapan untuk menjaga kekudusannya sebagai umat Tuhan. Ini adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Daniel intim dengan Tuhan. Dituliskan bahwa Daniel berlutut, berdoa, dan memuji Allah 3 kali sehari menghadap ke arah Yerusalem. Ini adalah gambaran kehidupan yang intim dengan Tuhan. Seorang dengan posisi dan tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan seperti Daniel pasti sangat sibuk. Tetapi Daniel konsisten dalam segala situasi untuk memberikan waktunya, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, Daniel dipenuhi roh Tuhan. Daniel dapat melakukan hal-hal besar karena dipenuhi roh Tuhan. Ada perkara-perkara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, tetapi Daniel oleh pertolongan Tuhan dapat melakukannya. Contohnya adalah menafsirkan mimpi orang lain. Dalam prakteknya, saat ini salah satu cara termudah dan paling efektif untuk membangun personal branding adalah melalui media sosial. Sebut saja Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, dan platform media sosial lainnya. Dengan teknologi, kita dapat menunjukkan pada seluruh dunia minat dan talenta apa yang kita miliki, apa saja kemampuan kita, usaha atau bisnis yang kita geluti, dan apa panggilan kita dalam Tuhan. Tentu kita juga dapat menyaksikan berkat-berkat apa saja yang Tuhan sudah berikan. Namun, dalam hal ini, kita perlu memperhatikan motivasi kita. Tidak jarang kegiatan membangun personal branding di media sosial dikaitkan dengan kegiatan menyombongkan diri sendiri. Contoh, saat kita ingin membangun personal branding sebagai seorang yang tertarik akan dunia fashion. Awalnya, kita dapat mulai membuat konten-konten dengan berbagai fashion yang kita miliki. Nah, karena melakukan hal itu, mungkin ada orang-orang yang menganggap bahwa kita sedang pamer atau menyombongkan diri. Dalam hal rohani, kita dapat memposting ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, foto saat kita beribadah di gereja, atau video saat kita bersama-sama melayani sesama. Yang perlu diingat, yuk kita perhatikan motivasi kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi, semakin orang-orang mengenal personal branding kita, semakin banyak orang-orang yang dapat kita layani sesuai dengan talenta dan panggilan kita. Pada akhirnya, saat kita memiliki personal branding yang baik, apapun yang kita sampaikan dalam konteks memberitakan Injil dan memuridkan akan lebih mudah untuk diterima. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian berada, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu, dan Dia sanggup untuk melawan setiap kehidupan kita. Dan bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Mari kita angkat pujian sama-sama dengan-Mu Tuhan. Sepenuh jiwa
puji, oh Yesus, sebab hanya Engkau yang layak. Yesus, Raja di atas segala. Bapak, terima kasih buat setiap kehidupan yang boleh kami alami. Setiap perjalanan hidup kami yang begitu luar biasa, Tuhan tolong. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di masa-masa sesulit apapun, Tuhan selalu adalah Tuhan yang mampu menolong kami. Terima kasih buat kesempatan ini juga, Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, Tuhan. Biar pengurapan itu yang memampukan kami memahami, bahkan menghidupi firman-Mu. Dan setiap kami mendengarkan, menerima berkat firman-Mu, kami diubahkan, diteguhkan, Tuhan, mengalami mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat siang hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini tanggal 30 Oktober 2020, kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat. Bahkan Tuhan selalu mampu menolong kita di dalam kesulitan apapun. Bahkan kesulitan itu sendiri akan menjadi satu kesempatan di mana Tuhan akan mempromosikan kita. Saudara, saat ini saya berikan satu tema namanya kesempatan terbaik di tengah kesulitan atau situasi yang sulit. Mari kita akan baca di dalam 1 Samuel 17. Ini memang satu pasal agak panjang. Tetapi saudara, saya akan bahas satu persatu dari poin-poin apa yang sedang dan dapat kita pelajari daripada firman Tuhan ini, membangkitkan bukan cuma semangat kita, tetapi itu menjadi bagian dalam diri kita untuk kita alami dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam perikop 1 Samuel 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 11, di dalam perikop Goliat menantang tentara Israel. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantim. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan Israel berdiri sebelah sana dan di lembah yang di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dan Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah itu 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu?
bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan dagu. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang kesempatan terbaik di tengah situasi yang sulit. Saya mau sampaikan bagi setiap kita satu kebenaran, bahwa setiap orang tidak pernah salah pada masanya dan tidak pernah salah pada zamannya. Tuhan selalu mempunyai rencana dan cara untuk mempromosikan seseorang dengan caranya. Manusia itu perlu membekali diri untuk merespon dengan benar situasi hidup yang dihadapinya, saudaraku. Seperti Daud, bagaimana mempersiapkan diri dengan membekali diri di padang pengembalaan. Sebelum dia urapi menjadi seorang raja, Daud ada di tengah pengembalaan. Tetapi di kemudian sama-sama kita tahu, dia diurapi, menghadapi banyak tantangan, dan dia menjadi seorang raja yang begitu dikagumi sampai dengan hari ini di tengah-tengah orang Israel. Mari kita akan belajar beberapa hal yang dapat dicontoh dan dihidupi dari apa yang Daud alami, lakukan, sehingga dapat mengambil satu pelajaran dan kita mengambil satu kesempatan yang terbaik sekalipun situasi kita sulit, saudara. Yang pertama tadi kita sudah baca di dalam ayat yang pertama sampai dengan 17. Kita akan melihat dulu sebelumnya itu. Yang pertama, bagaimana masa sebelum diurapi menjadi raja. Daud ini sebelum menjadi seorang raja, dia ada di padang pengembalaan. Dia tidak punya namanya hubungan yang begitu luas dengan orang lain. Mungkin kehidupannya tertutup. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan bagi setiap kita, saudaraku. Bukankah kesendirian Daud di dalam padang pengembalaan dipergunakannya bukan untuk menyesali dirinya atau menyesali situasinya, tapi di dalam kesendirian Daud justru membangun satu hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Ini penting kita alami, saudaraku. Daud mengalami perjumpaan dengan Tuhan di padang pengembalaan. Dia tidak menyalahkan situasi itu, dia tidak menyalahkan orang lain, dia tidak menyalahkan keadaannya, tetapi dia justru membuat satu kesempatan dalam kesendirian, dia membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara, kita mengenal Daud mungkin di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Dari apa yang dialaminya dalam perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan banyak Mazmur yang kita dapatkan di dalam firman Tuhan, bagaimana Daud ini menjadi seorang pemazmur yang disenangi oleh Tuhan. Saudara berkasih dalam Tuhan, di dalam padang pengembalaan, bagaimana Daud ini juga belajar mengambil satu tanggung jawab. Kelihatannya dia mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, tetapi tanggung jawab itu juga yang di kemudian mengajarkannya mengambil tanggung jawab yang benar. Saudara mengambil tanggung jawab menjadi seorang pengembala 2-3 ekor. Bukan sekedar digembalakan demikian. Dia tidak membiarkannya. Tetapi justru yang terjadi adalah Daud itu bertanggung jawab penuh menjagai daripada kambing dombanya. Ketika singa datang, dia melawan singa. Ketika beruang datang dan yang lain datang, yang mau mencoba menghabisi kambing domba daripada Daud, yang terjadi adalah Daud membela kambing dombanya. Di sini kita melihat betapa hebatnya tanggung jawab terhadap apa yang dimiliki oleh Daud. Sekalipun nyawa menjadi taruhannya, Daud ini mempertaruhkannya demi tanggung jawab. Di kemudian kita akan melihat bagaimana Daud ini
belajar di tengah padang pengembalaan. Kesendiriannya itu membuat dia belajar juga untuk merespon situasinya. Jadi Daud itu tidak pernah salah dalam merespon situasi yang sulit. Saudara, situasi yang sulit di kemudian yang dialami oleh orang Israel, di sisinya Daud itu, dari cara pandangnya Daud, sama seperti waktu dia mengembalakan kambing domba, apa yang dialami oleh bangsanya harus juga diselesaikan, yaitu dengan cara mengambil bagian dalam situasi yang sulit itu. Tidak membiarkan orang Israel mengalami masalah yang menekan bangsanya. Saudara, boleh kita belajar dari yang pertama ini. Yang pertama tadilah kita mesti mempersiapkan diri, sama seperti Daud, mempersiapkan diri di masa-masa sebelum kesulitan, dan kesulitan itu kita hadapi. Saudara, jika kita mengalami kesendirian, mungkin kita difitnah. Saya mau bilang begini bagi setiap kita, itu waktunya Tuhan sedang menunggu engkau datang. Ketika engkau mungkin sedang terluka, itu waktunya engkau tidak sedang butuh orang lain, tapi engkau sedang butuh Tuhan untuk engkau bicara lebih banyak dengan Tuhan. Saudara, berapa banyak waktu yang kita gunakan dalam kesendirian kita. Yang kedua, kita belajar dari Daud ini tentang situasi bangsa Israel yang sedang mengalami masa yang tertekan. Seperti yang kita baca di dalam 1 Samuel 17 sampai dengan 17 tadi. Ini berbicara semua tentara Israel yang punya kemampuan perang, tidak ada yang bersedia mengambil resiko melawan Goliat. Kita mungkin sering belajar tentang firman Tuhan ini, Goliat, Daud, dan Goliat. Tetapi yang di kemudian yang terjadi adalah orang-orang Israel yang terpilih, orang-orang Israel yang maju berperang, mereka justru mengalami ketakutan. Saya mau bilang bagi setiap kita, saudara, ada banyak pengalaman dalam hidup kita, tetapi jika kita tidak menghidupi pengalaman itu bersama dengan Tuhan, itu sangat berbeda jika hanya kita mengandalkan pengalaman. Betapa pentingnya ketergantungan dengan Tuhan. Sama seperti Daud, waktu Daud masuk di dalam masa peperangan ini, situasi bangsanya yang tertekan, mungkin kalau tidak ada Daud, bangsa itu hanya akan mengalami kekalahan. Di sekitar kita mungkin, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga kita, mungkin orang-orang yang selama ini kita anggap kompeten, orang yang selama ini seharusnya mengambil tanggung jawab, tidak mengambil tanggung jawab ini, bahkan berdiam. Saya mau katakan gini, jika engkau ada dalam situasi itu, kita harus melihat kesempatan yang Tuhan sedang berikan di setiap kita. Ada satu masa di mana orang-orang yang kita anggap pengalaman, kompeten dalam kantor kita, di rumah tangga, dalam satu organisasi yang kita pegang, tapi di masa itu mungkin orang yang kita harapkan itu justru tidak melakukan apa-apa. Saudara, Daud tidaklah demikian. Kita akan belajar bagaimana di kemudian Daud mengambil bagian dalam kesulitan bangsanya. Dia tidak berdiam seperti tentara orang Israel, justru dia maju berperang, mengambil bagian. Ada satu kata bijak dari seorang hamba Tuhan, jika kamu mau mengalami promosi, justru harus dipromosikan lewat masalah yang kau alami. Saudara, jangan pernah takut dengan masalah. Ada satu buku berkata begini, problem is our friend. Masalah adalah sahabat kita. So, jika kita menganggap masalah itu adalah sahabat kita, jangan pernah takut dengan masalah. Sebab justru sahabat kita itu, masalah kita itu akan mendongkrak kita lebih tinggi bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, di dalam 1 Samuel 17 ayat 12 sampai dengan 21, saya akan mengambil intinya di dalam ayat ini, ayat 12 sampai dengan 21. Daud ini
tidak dengan sengaja masuk dalam situasi peperangan. Saudara boleh baca di dalam ayat 12 sampai dengan 21. Ceritanya itu, Isai bilang sama Daud, coba kamu cek abang-abangmu dalam peperangan. Karena sudah tidak ada kabar. Sehingga dia bawa makanan untuk menghadap para petinggi militer orang Israel di dalam peperangan. Dan menanyakan kabar tentang abang-abangnya. Perhatikan, menanyakan kabar. Bapaknya Isai menyuruh Daud ke tengah peperangan. Bukan dalam rangka terlibat dalam peperangan. Tetapi justru Daud dikirim hanya untuk menanyakan kabar abang-abangnya dan tentara Israel. Apa yang kita bisa pelajari di tempat ini? Keberadaan Daud di medan perang bukan sebagai tentara dan tidak memiliki kewajiban. Beda dengan nomor 2 tadi. Mereka punya kewajiban. Tetapi di dalam poin yang ketiga ini, Daud ada dalam situasi yang sebenarnya itu bukan tanggung jawabnya. Tetapi perhatikan gini, keberadaan Daud di medan perang bukan sebagai tentara dan tidak memiliki kewajiban untuk menghadapi Goliat. Daud bilang, bisa saja ngomong gini, siapa itu? Goliat. Wah, gede banget orangnya. Mungkin Daud bilang gini, oke, aku cuma ngantar makan dan saya pulang. Dan Daud tidak akan pernah disalahkan atas situasi itu. Karena dia bukanlah tentara. Tapi perhatikan saudaraku, kalau Daud mengambil sikap demikian, maka yang terjadilah Daud tidak akan pernah mengalami promosi yang dari Tuhan. Justru Daud mengambil tanggung jawab. Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau engkau mau mengalami satu situasi atau promosi atau kesempatan yang lebih hebat di masa-masa yang akan datang, jangan pernah takut dengan kesulitan. Ambil bagian, sekalipun kelihatannya itu bukanlah bagianmu, tapi mengambil kepedulian atas orang-orang yang bermasalah, itu menjadi alat Tuhan untuk mempromosikanmu. Saudara, jika kita belajar tentang bagaimana Yesus Kristus di dalam Matius 25 tentang kepedulian, ketika orang-orang mengatakan gini, engkau membesuk aku, engkau memberikan makanan, engkau memberi pakaian. Tetapi orang itu berkata, kapan? Tetapi Yesus berkata, ketika salah seorang daripada mereka ini. Maksudnya ada kepedulian. Betapa kita diajarkan pada saat ini. Kita mesti belajar untuk peduli. Daud ini mengambil satu peran, sekalipun itu bukan kewajibannya. Perhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Latar belakang Daud yang sudah terlatih menghadapi singa dan beruang yang mau mencoba menghantam daripada 2 kambing, 3 kambing dombanya. Ini juga membuat dia belajar untuk mengambil peran di dalam menolong bangsanya. Perhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Seseorang yang intim dengan Tuhan. Di dalam poin yang pertama tadi, Daud terbiasa dalam kesendiriannya dengan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan memiliki kepekaan atau kepedulian yang lebih besar ketimbang orang hanya sekedar peduli. Jika saudara mau lebih peduli kepada orang lain, itu juga harus dimulai juga dengan keintiman kita dengan Tuhan. Saudara, situasinya kadang-kadang begini. Kita ini seperti Pak Niko sampaikan. Kita ini kadang-kadang ditarik dari hadirat Tuhan karena kita terlalu sibuk. Maka mari kita mencoba menggunakan waktu-waktu kesendirian kita dengan Tuhan dalam perjalanan kita daripada memikirkan hal-hal lain. Ayo coba ngomong dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan, rohmu bicara dengan Tuhan. Saudara, saya punya satu kebiasaan dalam tengah perjalanan, entah ke kantor atau kemana, saya selalu tanya Tuhan, ngomong sama Tuhan tentang apa yang akan terjadi, situasi saya seperti apa, kesulitan saya seperti apa. Saya lakukan itu. Bahkan kalau ada satu tempat yang baru, saya selalu tanya Tuhan, Tuhan, kenapa saya ada di sini? Saya mencoba
melibatkan diri dengan Tuhan di dalam segala situasi. Kita belajar, saudaraku. Saudara, yang terakhir, apa yang dapat kita pelajari? Bagaimana kita melihat kesempatan yang terbaik di tengah situasi yang sulit. Yang keempat adalah di dalam 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 50. Kita akan melihat di sini Daud bertindak dengan keyakinan pada pertolongan Tuhan sekalipun musuhnya besar di depannya. Daud bertindak dengan keyakinan pada Tuhan sekalipun musuh yang besar di depannya. Setiap perlawanan Daud terhadap Goliat selalu didasari pada keyakinan akan Tuhan yang menolong. Saudara perhatikan di dalam ayat ini, ayat 40 sampai dengan 50. Saudara bisa baca di dalam Alkitab saudara. Ketika Daud masuk dalam peperangan, Goliat memperkatakan apa yang dia katakan. Tetapi Daud selalu bilang, aku mendatangi engkau dengan mengomong tentang Tuhan. Saudara, saya mau bilang begini, apapun sedang kita alami, saudara, itu kasih dalam Tuhan. Jika kita menghadapi masalah kita dengan melibatkan Tuhan, hasilnya akan jauh lebih baik. Sekalipun kelihatan tidak lebih baik menurut dunia. Sekali lagi, pencapaian terbaik kita adalah ketika kita melibatkan Tuhan dengan hasil akhir apapun itu. Pasti itu yang terbaik. Ketimbang kita mengalami satu keberhasilan tapi tanpa melibatkan Tuhan. Walaupun mungkin dunia ini melihat, oh baik, tidak. Karena begini saudaraku, ada satu statement lagi yang mengatakan gini, jika Tuhan tidak jawab doamu, karena Tuhan selalu punya rencana yang terbaik di balik jawaban doamu. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari Daud ini. Bagaimana Daud bertindak dengan keyakinan akan pertolongan Tuhan. Banyak orang memprediksi tahun 2023 akan mengalami resesi. Tapi saya mau bilang begini bagi setiap saudara. Tidak usah menunggu tahun-tahun mengalami satu krisis, baru kita mempersiapkan diri. Tapi justru setiap waktu-waktu kita justru mengharapkan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan bagi setiap kita bukan hanya sekedar karena kita mengalami kesulitan. Pertolongan Tuhan bagi setiap kita adalah memperkenalkan Tuhan bagi pribadi kita untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Saudara bisa tangkap satu statement ini, perkataan ini. Jika engkau sedang mengalami situasi yang sulit, jangan tambahkan perkataan negatif dalam situasi ini. Sekali lagi, jika engkau sedang mengalami situasi yang sulit, jangan pernah tambahkan perkataan negatif dalam situasi sulit. Karena engkau sedang menaruhkan lagi beban yang menekan diri. Apa yang harus kita lakukan? Berbicaralah terhadap masalah tentang besarnya Tuhan, supaya engkau dapat merasakan kebesaran Tuhan dalam hidupmu, dan engkau melihat masalah makin kecil. Saudara, orang yang tenang itu lebih cakap menghadapi masalah. Sekali lagi, orang yang tenang itu lebih cakap menghadapi masalah ketimbang orang yang tidak tenang. Oleh karena sebab itu, Tuhan meminta kita memperkatakan firman, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata begini, dengan tinggal tenang terletak kekuatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang bukan soal masalahnya kita tertekan, tapi bagaimana kita merespon masalahnya, itu yang jadi masalah dalam hidup. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika peperangan yang kita hadapi kelihatan sulit, namun tetap yakin dan perkatakan akan firman Tuhan, dan mengingat bahwa kemenangan yang kita dapatkan semua karena Tuhan yang menyertai. Lihat dari firman Tuhan tentang Daud. Kemenangan demi kemenangan yang dialami oleh Daud karena Tuhan menyertai.
Kemenangan demi kemenangan yang dialami oleh Daud oleh karena Tuhan menyertai. Artinya, intinya satu, penyertaan Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam situasi yang sulit ini. Jangan takut dengan kesulitan, sebab dengan kesulitan kita akan merasakan keterlibatan Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah takut dengan kesulitan, karena dengan kesulitan kita akan merasakan keterlibatan Tuhan. Pembuktian kuasa Tuhan akan terjadi di tengah kesulitan kita. Dan kemenangan itu terletak pada tangan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya tutup, saya menyaksikan bagaimana Tuhan mempromosikan hidup saya. Beberapa tahun yang lalu, sekitar 2010, saya berada di satu perusahaan yang bergerak di jalan tol, saudara. Masa-masa itu kami dari sebelumnya itu kami mengalami kelimpahan. Tapi 2010 terjadi tiba-tiba seperti namanya tsunami masalah atas perusahaan kami. Kami mengalami kesulitan yang begitu besar. Saya punya pimpinan, juga seorang hamba Tuhan. Saya bersama dengan beliau itu selalu bilang begini, jika hari ini Tuhan masih tolong, kita lanjutkan hari ini. Dan kami bertahan dengan iman. Di tengah situasi yang sulit seperti ini, saudara, apa yang terjadi? Ketika orang lain di kantor saya itu diberhentikan dari perusahaan, saya justru mengalami sebaliknya. Saya justru mendapatkan promosi. Bukan cuma promosi, berkat-berkat yang luar biasa. Bahkan apa yang saya dapatkan sekarang, kalau saya hitung dengan gaji saya mungkin 20 tahun, belum mampu saya beli hal itu. Bagaimana ini terjadi? Karena saya bertahan di tengah kesulitan. Dan saya yakin bahwa Tuhan akan tetap menolong. Dan belakangan ini saudaraku, di tengah setelah kita mengalami COVID-19, di mana kami ada satu pekerjaan proyek gitu, di daerah Jawa Timur, kami kesulitan funding atau keuangan. Oleh karena kesulitan ini, saya dan pimpinan masih yakin bahwa ini masih akan tetap selesai. Apakah sudah selesai 1 tahun, 2 tahun? Tidak juga. Justru yang terjadi adalah tekanan demi tekanan. Tapi kami berdiri di atas keyakinan bahwa ketika Tuhan memulai, maka Tuhan akan mengakhirinya. Di dalam kitab Mazmur berkata begini, aku akan menyelesaikan bagimu. Saya yakin dengan firman. Bahkan di dalam 1 Korintus 2:9 bahwa Tuhan kita itu apa yang tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan. Ini baru saja terjadi, saudaraku, yang saya nantikan selama ini hampir 3 tahun. Baru minggu ini kejadiannya. Partner kami dari luar bilang begini, ini pekerjaan ini harus selesaikan. Berapa uangnya? Tunggu sampai Desember. Bukankah ini kemenangan yang Tuhan sedang kerjakan? Kalau saya mengalami ini, saya mau bilang begini, semua karena kemurahan Tuhan. Tetapi Tuhan yang sama akan sanggup menolong saudara dalam situasi sulit apapun. Dan ini waktunya, kalau engkau mau mengalami satu promosi dari Tuhan, jangan pernah takut dengan situasi sulit. Sebab situasi sulit adalah sahabatmu. Mari kita belajar dari ini. Yang pertama tadi, pergunakan waktumu dalam kesendirian dengan Tuhan. Yang kedua, sekalipun ada situasi yang menekan, jangan pernah menghindari itu. Karena justru ini waktunya, kamu akan melihat kesempatan yang besar. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mungkin tanpa sengaja dalam satu situasi. Tapi ingat, tetaplah libatkan dirimu dalam menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan. Dan yang terakhir adalah, mari bertindak sesuai dengan keyakinan kita terhadap firman Allah yang kita pegang. Sebab itu, jangan pernah tinggalkan baca firman Tuhan. Tetap teguh dalam membaca firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, promosi daripada Tuhan tidak akan pernah salah. Selalu Dia mau mengangkat kita lebih tinggi dari yang kita harapkan. Tapi bagaimana penantian kita pada Tuhan? Bagaimana kita merespon situasi ini?
Itu yang paling penting setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan untuk hidup kami. Kami percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Bagaimana Engkau mengajar kami lewat Daud. Bagaimana dia dalam hidupnya Tuhan. Bagaimana dia merespon. Bagaimana dia peduli dalam situasi hidupnya. Sehingga mempromosikan Daud menjadi seorang raja yang sungguh Tuhan senangi di Israel. Kami juga Tuhan rindu untuk mengalami promosi yang lebih. Pengangkatan Tuhan yang lebih dalam hidup kami. Lewat situasi yang sulit yang kami hadapi. Ajari kami ketika kami menghadapi satu situasi yang sulit. Kami tidak kendor. Justru kami maju dengan Tuhan. Mengharapkan, menantikan Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semuanya. Berkati semua kami yang mendengarkan firman ini. Biarlah kemuliaan Tuhan atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GBI Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GBI Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi rayon kita, perjalanan rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G. Dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang, dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-setup atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.